Shalom anak-anak, perkenalkan nama Ibu Chris August Trinity, NIM 1901011181 dari grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Shalom, perkenalkan nama saya Ernina Nababan dengan NIM 1901011182, grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan mata kuliah Teologi Agama-Agama. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang agama Taoisme. Yang pertama, sejarah agama Taoisme. Taoisme atau agama Tao adalah agama yang berasal dari Tiongkok dan termasuk agama yang tertua di dunia. Umumnya sudah diakui sudah sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa. Nama Tao diambil dari huruf Cina yang artinya jalan, yang oleh penganut Tao dianggap sumber dari segala sesuatu yang ada di alam ini. Dan berdasarkan sumber-sumber tertulis, umumnya agama Tao diyakini berasal dari Kaisar Kuning atau Wang Di, dikembangkan oleh Laozi dan terorganisasi menjadi sebuah institusi keagamaan lengkap oleh Zhang Taoling. Pada zaman Wang Di, mulai dikemukakan teori tentang kaidah-kaidah alamiah dan teori tentang masalah kehidupan dan kematian. Sejak Wang Di sampai 1500 tahun berikutnya. Setiap pemimpin yang menggantikan pemimpin lainnya selalu memerintah masyarakatnya dengan teori ajaran Wang Di. Kemudian pada zaman dinasti kerajaan Zhou, muncullah seorang bijaksana yang bernama Laozi. Beliau pernah bertugas sebagai pejabat yang menjaga dan merawat perpustakaan buku-buku yang dimiliki kerajaan Zhou. Karena itu beliau mempunyai kesempatan untuk membaca semua buku-buku dan menguasai teori-teori yang diajarkan oleh Wang Di. Cara berpikir Laozi jauh melampaui zamannya ketika itu, ditambah ajaran-ajarannya yang menjunjung tinggi kebajikan dan menentang kebiadaban. Maka akhirnya ajaran Laozi bersama-sama ajaran Wang Di dikenal orang sebagai ajaran Wang Lao sampai sekarang. Ajaran Wang Lao ini makin berkembang dan mengakar di hati masyarakat. Akhirnya dianut oleh hampir setiap orang terpelajar dan cendekiawan zaman itu. Dengan demikian, Lao Tse menjadikan Taoisme menjadi paham yang dapat mengimbangi paham Konfusianisme yang terkenal sebagai paham kuno dan yang berusaha mempertahankan tradisi Tiongkok dalam bentuk baru, tapi berada pada jalan yang sama dengan yang dilalui Taoisme. Di samping kitab Tao Te Ching, terdapat kitab-kitab lain yang dianggap oleh para ahli sebagai karya kedua terbesar dari filsafat Taoisme, yaitu kitab Chuangzu yang berisi tentang pemikiran guru Zhuang dan murid-muridnya, dan kitab Lezi yang berisi kumpulan-kumpulan cerita dan hiburan dalam filsafat. Selanjutnya, kita akan membahas kitab suci yang digunakan agama Taoisme. Tao Te Ching merupakan kitab suci di dalam agama Tao. Terpandang kitab suci tertipis di antara seluruh kitab suci berbagai agama di dunia. Terdiri atas 81 buah sajak-sajak singkat, disertai prosa-prosa singkat. Terdiri dari 25 halaman yang kemudian diberi komentar oleh pelbagai ahli filsafat, sehingga menjadi kitab yang sangat tebal. Sekalipun Tao Te Ching itu tipis, tetapi isinya mencakup hampir keseluruhan aspek kehidupan. Sekalipun kata yang digunakan sederhana, akan tetapi kandungan maknanya berisikan banyak paradoks. Kitab suci ini ditulis oleh Lao Tse pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahami kitab tersebut karena sangat puitis dan disampaikan secara lugas. Isi terpenting dari Tao Te Ching yaitu ajaran tentang Wu Wei merupakan perintah termasyhur bagi penganut Taoisme yang dijadikan pedoman-pedoman dan etika dalam memelihara kehidupan seseorang dan memberikan contoh jalan untuk menjadi orang yang bijaksana. Wu Wei adalah hidup yang dijalani tanpa ketegangan.
Hal ini merupakan perwujudan yang murni dari kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kebebasan. Kitab tersebut menyimpan suatu pengertian yang ajaib atau misterius, yaitu yang tersirat dalam kata tahu. Kata ini menyulitkan bagi sarjana untuk mengartikannya. Ajaran Taoisme cenderung membawa tradisi Tiongkok kuno ke dalam bentuk keagamaan dan filsafat. Shalom anak-anak sekalian. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang ajaran dan praktek ibadah dalam agama Taoisme. Tentu anak-anak sudah mengetahui apa dan bagaimana sejarah agama Taoisme, seperti yang dijelaskan Ibu Kris sebelumnya tentang agama Taoisme, sejarahnya, dan kitab-kitab apa saja yang digunakan dalam agama Taoisme. Udah, kita lanjut. Ajaran dan praktek ibadah dalam agama Taoisme. Agama Tao mempunyai 4 ajaran, yakni yang pertama Dao, yang kedua itu Yin dan Yang, dan yang ketiga pandangan tentang manusia, dan yang terakhir etika. Di sini kita akan membahas satu persatu apa itu pengertian dari 4 ajaran tersebut. Saya harap tidak ada yang ribut dan semua memperhatikan. Yang pertama yaitu Dao. Dao adalah inti dari ajaran Taoisme, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam benda hidup dan kebendaan lainnya adalah D. Gabungan Dao dengan D dikenal sebagai Taoisme, yang merupakan landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Dao, dan orang tersebut akan menjadi dewa. Penganut-penganut Taoisme mempraktikkan Dao untuk mencapai kesadaran Dao dan menjadi seorang dewa. Dan yang kedua yaitu Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut dengan Yin. Yin berarti energi positif dan Yang berarti energi negatif. Diingat ya, Yin energi positif dan Yang itu energi negatif, dan yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga dan kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung Yin dan Yang, kekuatan atau energi positif dan energi negatif, yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Yang ketiga yaitu pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk mencapai ketentraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta benda atau keserakahan. Yang terakhir yaitu etika. Agama Tao menggabungkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu kedewaan yang agung sebagai dasar kepercayaan. Agama Tao menyembah banyak dewa dan dewi. Sosok dewa dan dewi dalam agama Tao merupakan sosok yang telah mencapai kesempurnaan dalam perjalanan mengamalkan ajaran agama Tao. Agama Tao juga percaya bahwa manusia sejati bisa mencapai kesempurnaan menjadi dewa atau dewi bila sanggup berbuat jasa yang sangat besar terhadap masyarakat ataupun orang yang di sekitarnya. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain yaitu poin yang pertama, bisa memberikan keteladanan yang luar biasa dalam perilaku kebijaksanaan untuk umat manusia. Poin yang kedua, berjasa besar dalam membangun atau memperjuangkan kedamaian bagi negara dan masyarakatnya. Poin yang ketiga, bisa mencegah atau menanggulangi bencana yang membahayakan umat manusia. Dan poin yang terakhir, sanggup menyumbangkan nyawanya demi membela keyakinan tentang kebenaran sejati. Sampai sini paham? Ibu harap sampai sini paham apa itu ajaran dalam agama Taoisme. Kita lanjut. Dengan demikian bisa dipahami bahwa
Agama Tao mengajarkan, meskipun manusia merupakan bagian dari alam semesta, namun sebagai manusia haruslah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti bisa mengetahui mana yang baik atau bijaksana dan mana yang jahat. Juga yang paling penting adalah mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Tao dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Agama Tao pada setiap tingkah laku hidupnya mampu mencapai tahap manusia sejati. Selanjutnya adalah tugas yang mulia untuk berusaha bisa menyatu dengan Tao yang Maha Esa. Dengan istilah populer sekarang bisa dikatakan dengan Tian Ren Hei, yang artinya kembali ke asal semula.